Salam sejahtera dalam nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membangun ibadah keluarga. Dengan sukacita, kita akan menghayati persekutuan kita dengan Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Mari dengan penuh sukacita kita mengawali ibadah ini dengan kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama dan bait yang kedua. Allah hadir bagi kita. Kita mengambil saat teduh. Biarlah kita semua mengaku ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta kehidupan, yang senantiasa berkarya dan memberkati umat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara-saudara jemaat-Nya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita kembali angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 396, bait yang pertama dan bait yang kedua, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari dialah penopang yang teguh. Bila ku susah
Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menyatakan kebenaran firman-Nya itu untuk kita. Mari kita mendahuluinya di dalam doa, supaya Allah sendiri berkarya, memberikan terang kepada kita. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Di dalam kasih-Mu, kami boleh merasakan akan kasih setia dan penyertaan-Mu yang nyata. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk menghayati persekutuan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam satu keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengungkapkan puji kami dan doa kami kepada Engkau, sebagai ungkapan kata hati kami kepadamu ya Tuhan penyelamat kami, dan kiranya apa yang boleh kami lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga akan bersama-sama belajar untuk membaca dan merenungkan apa yang menjadi firman-Mu ya Allah. Tolonglah kami, pimpinlah kami. Ajarilah kami untuk sungguh-sungguh mendengar apa yang menjadi suara Tuhan, suara yang membawa dan membimbing kami hidup di dalam kebenaran. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami yang ada dalam keterbatasan ini untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena Tuhan pada saat ini, Engkau yang akan berfirman atas kami. Kami mendengarkannya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada saat ini terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Yang kepada kita firman Tuhan dituliskan sebagai berikut. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu, kembalilah mereka dan beritahukannya kepada teman-teman yang lain. Tapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan megang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut,
mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Bacaan kita pada saat ini adalah cerita tentang ketidakpercayaan para murid atas kebangkitan Yesus. Penulis Injil Markus memberikan penekanan akan ketidakpercayaan dengan berulang berkata, mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Tetapi mereka tidak percaya. Maria Magdalena, saudara-saudara, adalah seorang perempuan yang paling awal berjumpa dengan Yesus setelah ia bangkit dari kematian. Dia pula yang memberitakan perjumpaan itu kepada murid-muridnya yang lain. Tetapi mereka tidak percaya. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi mereka tidak percaya. Secara lengkap dikatakan kepada kita. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Selanjutnya, saudara-saudara, berita kebangkitan Yesus itu tidak hanya diberitakan oleh satu orang, tapi diberitakan oleh dua orang murid yang lain yang pada saat itu mengalami perjumpaan dengan Yesus pada saat mereka berjalan keluar kota. Toh, nyatanya para murid yang lain juga tidak percaya. Ayat yang ke-13 dituliskan, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dengan sama bacaan hari ini, kita akan mendapati dua bentuk ketidakpercayaan. Dua bentuk ketidakpercayaan. Yang pertama adalah bahwa para murid tidak percaya pada mereka yang membawa berita kebangkitan. Dalam hal ini adalah Maria dan dua murid yang lain yang pulang dari kota yang lain. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa bentuk ketidakpercayaan yang pertama itu akhirnya membuat mereka itu tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Nah, di tengah-tengah ketidakpercayaan inilah sebenarnya kemudian Yesus itu hadir. Yesus menjumpai mereka. Dan kita mengetahui, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bahwa kehadiran Yesus itu memang menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa dia itu bangkit, bahwa dia itu hidup, dia itu sungguh-sungguh telah bangkit dari kematian. Para murid tentu menjadi percaya dengan kehadiran Yesus yang berada di tengah-tengah mereka. Tapi sesungguhnya kita tahu bahwa Yesus hadir di situ tidak hanya supaya murid-muridnya percaya, tidak, saudara-saudara. Yesus juga ingin bahwa murid-muridnya itu hidup dengan saling percaya. Yesus ingin murid-muridnya itu membangun kehidupan, dengan pertama-tama membangun kehidupan dengan saling percaya di antara mereka. Hal ini, saudara-saudara, terasa sangat-sangat jelas ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus pada saat itu mencela ketidakpercayaan mereka yang membawa berita tentang kebangkitannya.
Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita mengetahui bagaimana pada saat Tuhan Yesus mencela mereka dalam ayat yang ke-14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sudah kebangkitannya. Itu yang diungkapkan. Dalam bahasa yang agak berbeda, kita bisa mengatakan saudara-saudara, bahwa Yesus itu menegur dengan keras ketidakpercayaan di antara mereka. Ini sesungguhnya adalah masalah serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, Yesus sendiri datang terlibat untuk menyelesaikan persoalan, pergumulan yang ada di tengah-tengah kehidupan murid-muridnya pada saat itu. Dan setelah semuanya itu terselesaikan, setelah pergumulan terkait dengan ketidakpercayaan para murid itu terselesaikan, Yesus selanjutnya memberikan tugas kepada mereka untuk mewartakan Injil ke segala makhluk. Di dalam ayat yang ke-15 dengan jelas dikatakan kepada kita, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Cerita tentang Yesus yang menjumpai para murid dan mencela mereka karena ketidakpercayaan pada pembawa berita kebangkitannya. Dan kemudian memberikan tugas pada mereka, itu memberitakan kepada kita beberapa pengajaran yang penting. Pengajaran pertama yang ingin disampaikan kepada kita saudara-saudara. Yesus itu peduli pada ketidakberesan hubungan di antara komunitas orang percaya. Jadi ini pengajaran pertama. Yesus itu peduli pada ketidakberesan hubungan di antara komunitas orang percaya. Sikap tidak percaya satu dengan yang lain itu adalah bentuk dari ketidakberesan hubungan. Mari kita bayangkan begini. Maria Magdalena, saudara-saudara. Maria Magdalena itu adalah orang pertama yang berjumpa dengan Yesus setelah kebangkitannya. Dan dia hadir bersama dengan murid-murid yang lain. Artinya dia hidup bersama dengan murid-murid yang lain. Dia berada di sana. Tetapi toh, sekalipun ia berada di sana, tetapi ceritanya tentang Yesus yang menjumpai dia, itu tidak dipercaya. Artinya bahwa pada saat itu Maria tidak dianggap oleh mereka. Siapa kamu? Kok bercerita tentang Yesus yang sudah mati itu? Akankah kita merasa nyaman, saudara-saudara, kalau kita hidup seperti Maria? Kita ini tidak dipercaya, tapi kita hidup bersama dengan orang-orang yang di dalamnya itu kita ada. Kita tidak dipercaya oleh mereka. Tentu kita tidak akan nyaman. Atau bayangkanlah, kita seperti dua orang murid yang bersaksi tentang Yesus di tengah komunitas setelah mereka berjalan dari luar kota. Dan mereka dengan penuh semangat bercerita kepada murid-murid yang lain. Orang mengatakan ia bercerita dengan bersemangat, orang bercerita dengan sampai berbusa-busa. Tapi pada akhirnya saudara-saudara, murid-murid yang lain mengatakan, itu kan halusinasimu tentang Yesus. Begitu. Tidak dipercaya. Ia disepelekan. Mereka direndahkan. Sekali lagi mari kita bayangkan. Bagaimana kalau kita berada dalam komunitas seperti itu?
Kita ada di tengah-tengah komunitas, tetapi komunitas itu adalah komunitas yang tidak percaya kepada kita. Kita disepelekan, kita dianggap dalam tanda kutip tidak ada, kita direndahkan, semua cerita kita dianggap bohong. Pasti saudara-saudara kita tidak akan merasa nyaman. Dan Yesus saudara-saudara menegur dengan keras komunitas yang tidak saling percaya ini. Komunitas yang sering memandang rendah, menyepelekan, atau meremehkan anggota komunitas itu sendiri. Mengapa Tuhan Yesus mencela saudara-saudara? Mengapa Tuhan Yesus menegur dengan keras? Karena hal ini saudara-saudara jika dibiarkan, itu akan menghancurkan kehidupan komunitas itu sendiri. Mari bayangkanlah apa yang akan terjadi jika kita sebagai keluarga, kita sebagai satu persekutuan, kita hidup itu tidak saling percaya. Kita tidak percaya kepada anak kita tidak percaya kepada kita. Kita tidak percaya kepada orang-orang sekitar kita. Apa yang akan terjadi? Atau kita sebagai satu persekutuan, kita tidak percaya kepada warga jemaat yang lain. Warga jemaat tidak percaya kepada anggota majelis, tidak percaya kepada pelayan-pelayan yang lain. Apa yang akan terjadi? Akan menghancurkan kehidupan komunitas itu sendiri. Komunitas itu, persekutuan itu, saudara-saudara, pasti akan hancur. Adalah baik saudara-saudara, di dalam kehidupan kita pada saat ini, mari kita menengok komunitas yang di dalamnya kita ini hidup, kita ini ada. Keluarga kita, persekutuan kita, gereja kita, masyarakat kita. Apakah di dalamnya semuanya hidup dengan saling percaya? Inilah pertanyaannya. Apakah kita semua hidup dalam keadaan di mana kita saling percaya satu dengan yang lain? Jika ya, saudara-saudara, bersyukurlah. Jika ya. Tetapi jika tidak, saudara-saudara, janganlah diam. Janganlah diam. Berbuatlah sesuatu. Lakukanlah sesuatu. Bertindaklah seperti Tuhan Yesus bertindak. Menghadirkan diri. Menyelesaikan masalah terkait dengan ketidakpercayaan itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya sederhana, saudara-saudara. Mulailah menjadi orang yang mau percaya kepada orang lain. Dan jadilah orang yang bisa dipercaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, dari cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup saling percaya itu menjadi dasar atas tugas yang diberikan Yesus kepada kita untuk mewartakan Injil. Mari perhatikan di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudara, ayat ini mau menegaskan kepada kita bahwa tugas memberitakan Injil itu ditempatkan setelah persoalan ketidakpercayaan di antara para murid itu dibereskan oleh Yesus. Jadi persoalan ketidakberesan terkait dengan ketidakpercayaan satu dengan yang lain itu dibereskan Tuhan Yesus. Baru setelah itu Tuhan Yesus memberikan tugas untuk mewartakan Injil. Jadi yang mau dikatakan oleh Markus dengan narasinya ini adalah
Bahwa hubungan saling percaya itu mendasari orang percaya untuk bisa melaksanakan tugas mewartakan Injil. Tanpa saling percaya, saudara-saudara, satu dengan yang lain, tidak mungkin kita bisa mewartakan Injil Kristus. Mengapa? Jawabnya sederhana, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa membuat orang lain percaya Yesus yang kita beritakan, sementara hidup kita sendiri tidak percaya satu dengan yang lainnya? Kita tidak mungkin membuat orang lain bisa percaya kepada Yesus, sementara kita ini hidup dalam ketidakpercayaan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebagai sebuah komunitas murid Yesus, mari kita hidup saling percaya. Pun pula jadilah orang yang bisa dipercaya. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita bisa mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia, mewartakan Injil, mewartakan Yesus yang bangkit kepada dunia, dan dunia boleh percaya. Tapi sekali lagi, semuanya berangkat dari mana kita ini hidup saling percaya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, inilah cerita kita saat ini. Biarkanlah mengajarkan kepada kita semua, sekali lagi mengajarkan kepada kita semua, untuk belajar hidup saling percaya, dan belajar hidup untuk bisa dipercaya. Supaya pada akhirnya kita bisa mewartakan Yesus dan dunia boleh percaya kepada Dia yang bangkit. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui bahwa Tuhan telah memberkati hidup kita. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan telah merawat kita. Mari kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada-Nya. Kita akan berikan persembahan, karena kita mengakui kita telah diberkati-Nya. Kita akan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 293 bait yang pertama. Bersamaan dengan itu kita akan mengumpulkan persembahan kita. Puji Yesus. Pujilah Juru Selamat, langit bumi memerlukan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepada-Nya. Selamanya Yesus gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah.
bersama-sama kita kembali hampiri tata Tuhan di dalam doa. Kita akan mengangkat syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, perkenankan pada saat ini kami, anak-anak-Mu, kembali menghampiri tahta-Mu. Kami mengucapkan syukur karena Engkau telah menyertai dan memimpin kami sepanjang kami membangun ibadah bersama dengan keluarga kami. Kami boleh menghayati akan perjumpaan kami dengan Engkau dan perjumpaan kami dengan saudara-saudara kami sebagai satu keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan kami anak-anak-Mu semakin bertumbuh melalui persekutuan ini. Kami juga bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan apa yang menjadi sabda-Mu. Mengingatkan kepada kami semua, supaya di dalam persekutuan ini kami hidup saling percaya. Lebih dari itu, kami dimampukan untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Supaya kami, anak-anak-Mu yang hidup dalam komunitas hidup orang-orang percaya ini, bisa mewartakan Injil Kristus dan dunia boleh percaya akan kematian dan kebangkitan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarkan kami anak-anak-Mu terus dan terus belajar untuk menjadi pelaku atas firman-Mu itu, sehingga firman-Mu tak kembali kepada Engkau dengan sia-sia, tapi kembali kepada Engkau dengan buah kehidupan yang ada dalam hidup kami. Bapa, perkenankan pada saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu. Gereja Kristen Jawitan di lingkup jemaat, daerah, dan majelis agung, kami menyerahkan semua bentuk pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu di dalam naungan tangan kasih-Mu, supaya boleh menjadi berkat bagi dunia di mana Engkau menempatkan kami, di mana kami belajar untuk melayani Engkau. Berdoa untuk setiap pelayan-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan kerendahan hati, Engkau yang akan memberikan kesungguhan, Engkau yang akan memberikan kekuatan supaya boleh melayani Engkau dengan segala kesukacitaan dan kegembiraan. Semua yang terlibat dalam kegiatan pelayanan, penatua, diaken, jemaat, para pembantu, ataupun juga pengurus-pengurus komisi, semuanya kami serahkan kepada Tuhan, supaya semua pelayan-Mu boleh dengan segala kesungguhan hati dan kemenyatuan satu dengan yang lain, melayani Engkau dengan segala kesukacitaan, kegembiraan, dan akan menjadi berkat. Berdoa pula untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Ini merupakan ungkapan pengakuan dalam diri kami. Kami telah Engkau berkati ya Tuhan. Engkau telah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau juga yang telah menjaga dan melihara kami. Apa yang kami berikan memang tak sebanding dengan berkat-Mu yang begitu besar. Tapi inilah kami anak-anak-Mu yang dalam keterbatasan diri kami berikan kembali kepada Engkau sebagai ungkapan syukur kami. Engkau yang akan pakai, ya Tuhan. Apa yang sudah kami kumpulkan ini untuk kemuliaan Nama-Mu, kehidupan pelayanan yang ada di jemaat Tuhan. Berkati setiap orang yang telah belajar memberikan persembahan. Berkati pekerjaannya, berkati apa yang dilakukannya, berkati keluarganya, supaya setiap orang pada akhirnya boleh merasakan cukup, bahkan melimpah berkat-Mu atas hidupnya. Perkenankan pada saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan pemerintah kami. Berkatilah para pemimpin negeri kami, berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka boleh memimpin negeri ini. Hanya dengan segala ketulusan hati. Dan Engkau ya Allah yang akan memberikan roh takut akan Tuhan kepada para pemimpin negeri kami, supaya mereka boleh mengambil setiap kebijakan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dan akan menjadi sumber bagi terwujudnya damai sejahtera untuk negeri ini.
Berdoa pula untuk setiap bencana yang pada saat ini ada melanda negeri kami, terutama saudara kami yang berada di Nusa Tenggara Timur. Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan yang menopang. Tapi lebih dari itu, Tuhan berikan kepada kami kesungguhan hati untuk mampu menolong dan berbagi bagi mereka, supaya akan menjadi nyata bahwa kasih Kristus itu ada dan mereka tidak kehilangan harap atas hidupnya. Atas pandemi COVID-19 yang sampai pada saat ini belum berakhir, kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan, Engkau yang akan memimpin dan berkati, berikan kekuatan kepada para tenaga medis, mereka yang bersinggungan langsung dengan para pasien. Tuhan menopang dan berikan kekuatan. Demikian pula para pasien, supaya mereka semua boleh Tuhan kuatkan, bahkan Tuhan akan sembuhkan. Mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai karena pandemi ini, ya Allah, berikan kepada mereka penghiburan dan kekuatan, supaya mereka tetap percaya bahwa oleh pandemi ini pun sebenarnya Tuhan tetap menolong dan menopang. Dan semua upaya terkait dengan penanggulangan pandemi COVID-19, Tuhan turut terlibat di dalamnya untuk menyelesaikan. Mampukan kami, mampukan negeri ini, mampukan seluruh penduduk dunia untuk dengan sungguh-sungguh mengupayakan penanggulangan COVID-19 dengan apa yang mereka bisa lakukan. Berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen, berdoa untuk setiap keluarga, ya Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kemampuan, supaya setiap keluarga Kristen boleh menunjukkan diri menjadi teladan atas kehidupan yang lain, boleh menjadi berkat bagi yang lain. Mereka yang sakit, mereka yang ada dalam kelemahan, mereka yang ada dalam ketidakmampuan, mereka yang ada dalam perkumpulan-perkumpulan yang lain, yang kami tak menyebutnya satu persatu, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, Engkau yang akan menopang dan menolongnya. Mampukan setiap orang pada akhirnya keluar dari perkumpulan semakin dewasa di dalam imannya. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih kecil ataupun juga yang berada di bangku pendidikan, di tingkat perkuliahan sampai mereka yang membutuhkan pekerjaan ataupun teman hidup. Engkau yang akan senantiasa menopang, menyertai, dan menolong, supaya mereka semua boleh mewujudkan bidan harapan mereka hanya karena kuasa dan penyertaan Tuhan. Bapa, kami percaya akan kebaikan-Mu. Engkau adalah Allah yang mendengar apa yang menjadi ungkapan kata hati kami yang kami sampaikan melalui doa ini. Tapi jadilah apa yang menjadi kehendak-Mu, ya Tuhan, bukan kehendak kami. Karena sungguhnya kami tahu, Engkau adalah Allah yang baik, yang juga akan berikan yang terbaik bagi diri kami. Kami sadar akan keterbesaraan doa kami. Tuhan yang menyempurnakan sebagaimana Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dengan satu pujian. Kudaki jalan mulia. Hitung jemaat 400 bait yang pertama. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantap.
kita mohon berkat Tuhan. Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menjadi sumber dari segala berkat, kekuatan, kesentosaan, dan damai sejahtera, menyertai saudara-saudara saat ini dan selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa